Untuk menu breakfastnya sudah nih chef. Lalu untuk menu lunchnya apa nih chef? Oke, untuk menu lunchnya kita membuat telur sembunyi yang bahan dasarnya daging dan telur puyuh. Yuk chef, kita mulai sekarang. Ya, silakan. Oke, untuk membuat telur sembunyi, bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Daging giling 250 gram, bawang putih 4 siung, wortel 1 butir untuk garnish sausnya, bawang bombay setengah butir, telur puyuh 4, saus tomat 50 gram, lada 10 gram, maizena 25 gram, gula pasir 10 gram, garam secukupnya, tepung maizena dilarutkan sebanyak 3 sendok makan, lalu tepung roti digunakan untuk membalur daging tersebut secukupnya. Oke, langkah pertama adalah memasukkan daging. Rizka bisa minta tolong? Boleh chef. Daging masukkan semua kemari. Oke. Lalu tepung maizena semuanya. Barang basi semuanya. Lada semuanya. Oke. Lalu garam secukupnya. Segini cukup chef. Nah, sedikit lagi. Oke, siap. Semua bahan ini kita aduk supaya rata. Tapi sebelumnya tangannya harus dicuci dulu ya. Minimal 6 langkah harus kita mencuci. Standar untuk memegang suatu makanan itu harus 6 langkah. Alhamdulillah tangan sudah bersih. Oke, sekarang kita aduk. Lalu masukkan telur ayamnya. Ini ya chef. Iya. Masukin aja semuanya. Siap. Tanda-tanda bahwa adonan ini sudah layak untuk dibentuk adalah ketika sudah tidak lengket di tangan. Supaya nanti saat diisi dengan telur puyuh itu tidak lepas. Oke. Sekarang kita coba untuk mengisi. Minta tolong Rizka telurnya. 1 butir untuk 1 porsi. Ya, 2. Oke, Rizka, selanjutnya adalah proses pembungkusan dari bola-bola daging itu menggunakan aluminium foil. Lalu sebelum kita membungkus daging ini, kita harus lapiskan menggunakan margarin agar tidak lengket. Oke chef. Tahap pertamanya adalah potong aluminium sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita ambil sedikit, kita areskan yang rata agar daging itu tidak nempel saat nanti dibuka. Oh iya, sebelum kita membungkus ini mungkin lebih baik ya seperti saat ini kita sudah kukus steamernya biar airnya mendidih, jadi pas kita masukkan itu suhunya sudah di atas 100 derajat. Oke chef. Prosesnya sama seperti bungkus yang lain. Nah, intinya bulat. Kenapa saya menggunakan aluminium foil? Kenapa tuh chef? Oke, ini sebenarnya trik. Kalau kita masukkan ini langsung ke dalam kukusan, pasti dia akan pecah. Oh iya. Kalau kita bungkus seperti ini dia sudah mengikat. Oke, sudah terbungkus. Sekarang tinggal masukin ke dalam steamer. Oke chef. Bisa minta tolong Rizka? Boleh chef. Oke Rizka, sambil kita menunggu kukusan ini matang, lebih baik kita bikin saus aja dulu ya. Oke chef. Oke. Ya, bahan-bahan yang kita perlukan adalah pertama alatnya dulu nih. Alatnya kita harus menggunakan teflon yang anti lengket, ya. Oke. Pertama kita siapkan margarin. Margarin cukup 1 sendok. Oke. Lalu kita nyalakan kompornya. Nanti minta tolong masukkan itu di sekalian daun bawang putih. Bawang putih yang 4 siung itu kita chop. Tumis sampai harum. Nah, sudah harum, kita kecilkan apinya, masukkan saus tomatnya.
Fungsi untuk kita mengaduk ini adalah supaya saus tomat itu matang dan aroma asamnya itu hilang. Oh gitu ya chef. Nanti kita masukkan wortel. Wortel ini dipotong julienne. Nah, di sini kan ada air maizena nih. Iya chef, fungsinya buat apa tuh chef? Nah, maizena itu untuk mengentalkan. Tapi setelah dicampurin air kan dia mengendap. Iya. Masih ada air yang di atas ini. Iya. Nah, kita tuang di sini sedikit. Nah, sip. Ini kan masih ada. Nah, Iya. nanti setelah ini layu, baru kita masukkan yang kental itu. Nah, sekarang masukkan gula. Hop. Lalu garam secukupnya. Gulanya itu yang seperti tadi 1 sendok makan. Nah, setelah itu kita masukkan bawang bombay. Nah, kita tunggu sampai layu. Nah, warnanya sudah berubah antara wortel dan bawang bombay. Sudah menyatu ya chef? Iya. Ciri dari bawang bombay matang itu adalah ketika dimasak ini dia transparan. Nah, berarti dia bawang bombay itu sudah matang. Oke, ini sudah matang. Siap. Nanti kita tinggal untuk di plating. Apakah sudah matang chef? Sudah, Rizka. Wow. Nah, saatnya kita angkat dan matikan kompornya ya. Oke chef. Setelah didinginkan, lalu diapakan lagi chef? Oke, tahap berikutnya adalah pelapisan daging ini dengan menggunakan tepung roti. Awalnya adalah kita persiapkan telur 2 butir, lalu kita kocok lepas aja, kocok biasa, yang penting tercampur. Proses pertama adalah membuka aluminium foil ini. Ingat ya, dalam melapiskan daging ini harus kondisi ini harus dingin, agar nanti kalau dia masih panas dicampur ke dalam telur itu, telurnya nanti akan matang. Oke. Lalu kita masukkan kemari. Nah, diaduk, digulung seperti ini. Lalu kita taruh di sini. Oh iya, jangan lupa sebelum proses ini selesai, langkah awal adalah menyiapkan minyak panas dulu. Minyak panas. Minyak panasnya, minyak ini akan lebih banyak karena supaya daging ini terendam. Biar garing ya chef? Biar matangnya rata. Kalau tidak terendam, nanti sisi sini matang, sebelah sini nggak matang. Oke chef. Oke, terus masukin ya satu-satu ya. Oke chef. Oke Rizka, ini kayaknya sudah matang nih. Udah bisa diangkat ya chef? Iya, kita angkat ya. Oke chef. Tandanya matang itu warnanya kuning keemasan. Udah berubah ya? Sip, nah kita matikan dulu apinya. Wah, harum banget nih chef. Alhamdulillah. Siap. Jadi deh. Jadi. Berarti tinggal plating ya chef? Siap, kita plating. Telur sembunyi telah selesai. Oke Rizka, menu kedua telah selesai, saatnya kita plating. Oke chef. Oke, kita coba dulu dalamnya matang apa enggak ya. Nah, untuk meyakinkan kita belah 2. Wah, matang sempurna chef. Iya, ini makanya telur sembunyi ini ada daging, ada telur puyuh, jadi berlapis 3 di sini. Iya chef. Nanti kita tata di sini.
Menggoda Ya. sekali, Chef. Merah, oranye, coklat. Oke Rizka, telur sembunyi ala Akbar Pertiwi telah selesai. Yeay.